Penelitian berasal dari kata research, yaitu search yang berarti mencari, yang berarti kembali, berarti cari kembali kenyataan atau sebuah fakta. Penelitian juga berarti sebuah proses yang dilakukan dengan mengubah suatu masalah menjadi suatu pertanyaan. Penelitian juga sebuah proyek yang dimulai dengan suatu masalah yang berasal dari suatu pengamatan kita terhadap suatu objek. Tujuan dari penelitian itu sendiri ada 3. Yang pertama yaitu menemukan fakta atau prinsip atau produk yang baru dari suatu pengetahuan atau eksploratif. Yang kedua yaitu menguji kebenaran atas fakta atau prinsip atau produk dari suatu pengetahuan yang sudah ada atau verifikatif. Yang terakhir yaitu mengembangkan fakta atau prinsip atau produk dari suatu pengetahuan yang sudah ada atau disebut development. Tujuan dari penelitian menurut pakar Sugiono yaitu agar kita dapat menemukan data dan dapat dikembangkan serta juga dapat dibuktikan. Manfaat penelitian. Menurut Sugiono, manfaat penelitian itu adalah jawaban atas tujuan penelitian yang dibahas dalam hasil penelitian guna mendapatkan sistem pengetahuan dalam memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah yang sudah dirumuskan di dalam topik penelitian. Jenis-jenis penelitian dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu jenis penelitian menurut tujuannya. Ada 3 jenisnya. Yang pertama yaitu penelitian eksploratif, yaitu menggali secara luas tentang sebab-sebab atau hal-hal yang mempengaruhi terjadinya sesuatu. Yang kedua yaitu penelitian verifikatif, yaitu mengecek kebenaran hasil penelitian lain. Yang terakhir yaitu penelitian development, yaitu mengembangkan dan meningkatkan mutu dengan percobaan dan penyempurnaan. Jenis penelitian yang kedua yaitu menurut prosesnya. Di sini ada 2 jenis. Yang pertama yaitu penelitian dokumenter, yaitu jenis studi tentang pertanyaan yang menggunakan dokumen resmi dan pribadi untuk digunakan sebagai sumber informasi, seperti halnya dokumen ini didapat dari berbagai jenis sumber baik cetak, elektronik, atau grafik. Yang kedua yaitu penelitian eksperimen, yaitu penelitian yang dilakukan dengan pendekatan saintifik dengan menggunakan 2 set variabel. Jenis yang ketiga yaitu menurut taraf kesimpulannya. Di sini ada 2 jenis. Yang pertama yaitu penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang benar mengenai suatu objek, dan yang kedua yaitu penelitian analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menguji kebenaran dari suatu pendapat. Jenis penelitian yang ketiga yaitu menurut tempatnya. Di sini ada 3 jenis. Yang pertama yaitu penelitian laboratorium. Sesuai dengan namanya, maka penelitian ini dilakukan di tempat laboratorium yang biasanya dilakukan di dalam bidang ilmu eksakta, terutama pada jurusan kedokteran, elektro, biologi, gizi, dan lain-lain. Contoh penelitian ini adalah penelitian yang ada di bidang biologi, seperti mengenai alat pernapasan untuk beberapa jenis hewan. Yang kedua yaitu penelitian perpustakaan. Penelitian ini tentunya dilakukan di perpustakaan yang biasanya mereka melakukan kajian terhadap literatur, terutama pada penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, seperti pada jurnal atau sumber-sumber lain yang tersedia di perpustakaan. Seperti contoh penelitian tentang isi jurnal yang berkaitan dengan model pembelajaran yang biasa digunakan dalam pembelajaran, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu penelitian ke lapangan. Lapangan ini dimaksud bukan tempat luas di tanah lapang,
tetapi penelitian ini dilakukan di lokasi target secara langsung. Biasanya penelitian ini tuh dilakukan oleh para ilmuwan sosial dan ekonomi dengan langsung memasuk ke masyarakat atau kelompok manusia yang tengah menjadi objek penelitiannya tersebut. Seperti contoh, penelitian mengenai tingkat literasi di suatu desa terpencil di Jawa Timur, maka peneliti itu harus masuk dan berbaur secara langsung terhadap masyarakat yang ada di desa tersebut. Jenis penelitian yang kelima yaitu menurut pemakaiannya. Di sini ada dua jenis. Yang pertama yaitu penelitian murni. Penelitian murni ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan ilmiah atau menemukan bidang penelitian baru tanpa suatu tujuan praktis tertentu, yang memiliki arti kegunaan hasil penelitian ini tidak segera dipakai, namun untuk waktu yang jangka panjang itu akan segera dipakai. Dan yang kedua yaitu penelitian terapan. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan ilmiah dengan suatu tujuan praktis, berarti hasilnya diharapkan segera dapat dipakai untuk keperluan praktis. Jenis penelitian yang terakhir yaitu menurut metode pendekatannya. Di sini ada dua jenis. Yang pertama yaitu pendekatan metode kuantitatif. Pendekatan metode kuantitatif yaitu penelitian yang datanya lebih bersifat angka. Angka yang dimaksudkan dalam hal ini bukan angka untuk matematika saja, tetapi maksudnya untuk meneliti permasalahan yang bisa diukur dengan angka. Penelitian ini digunakan untuk meneliti suatu populasi atau sampel yang bertujuan untuk membuktikan suatu hipotesis yang ditetapkan dalam sebuah penelitian. Karena data yang didapat berupa angka, maka analisis data yang dipakai akan bersifat statistik. Dan yang kedua yaitu pendekatan penelitian kuantitatif. Sesuai dengan namanya, pendekatan kualitatif ini adalah pendekatan yang berfokus pada kualitas. Maksudnya adalah memahami secara dalam mengenai suatu fenomena yang terjadi untuk diteliti kebenarannya. Oleh sebab itu, penelitian kualitatif biasanya menggunakan teknik analisis yang mendalam. Teknik itu maksudnya yaitu mendalami masalah secara rinci dari kasus per kasus. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memahami secara mendalam suatu permasalahan agar dapat memberikan saran yang sesuai dengan hasil dari penelitian tersebut. Ciri khas penelitian yang pertama yaitu penelitian harus berkisar di masalah yang ingin dipecahkan. Yang kedua, penelitian harus mendukung unsur arsimilitas. Yang ketiga, harus didasarkan pada pandangan ingin tahu. Yang keempat, harus berdasarkan pada asumsi bahwa suatu fenomena itu mempunyai hukum. Yang kelima yaitu untuk menemukan generalisasi. Yang keenam, studi tentang sebab akibat. Yang ketujuh, menggunakan pengukuran yang akurat. Dan yang terakhir yaitu menggunakan teknik yang secara sadar diketahui. Proses penelitian, ada 6 proses yang harus kita lakukan untuk melakukan sebuah penelitian. Yang pertama yaitu mendefinisikan tujuan penelitian. Sebelum kita memulai proses penelitian kita, langkah pertama yang harus ditentukan adalah tujuan yang ingin kita temukan atau yang ingin kita teliti, karena jika hal ini tidak dilakukan kita akan merasa kesulitan untuk mencapai proses selanjutnya. Yang kedua yaitu desain penelitian. Setelah kita menentukan apa tujuan yang akan kita lakukan dalam proses penelitian kita harus menentukan desainnya. Banyak desain dalam sistem informasi, misalnya ada use case diagram, activity diagram, dan lain-lain. Hal ini perlu dilakukan agar kita bisa mengetahui data apa saja yang bisa kita sertakan untuk desain tersebut. Yang ketiga yaitu sampling. Sampling adalah hal selanjutnya yang harus dilakukan setelah kita menentukan desain. Sampling di sini bukan berarti kita benar-benar menjiplak hasil orang lain atau mengplagiasi hasil orang lain, tetapi kita mencari referensi dan mendapatkan ide dari hasil tersebut agar kita bisa menambah referensi untuk kita
kita masukkan ke dalam proses penelitian desain itu. Dan yang keempat yaitu pengumpulan data. Dalam pengumpulan data ini kita akan mengambil data-data yang dibutuhkan dalam penelitian kita. Teknik yang digunakan bisa apa saja dan membutuhkan banyak referensi yang gunanya itu membantu penelitian yang sedang kita lakukan. Yang kelima yaitu analisis data. Setelah mengambil data, pastinya kita akan menganalisa data tersebut. Apakah data yang kita inginkan ini bisa saja salah atau seperti apa, jadi kita perlu untuk menganalisisnya. Analisis terhadap data yang sudah kita kumpulkan itu sangat penting untuk dilakukan, karena jika tidak maka bisa saja terjadi kesalahan di dalam informasi tersebut. Yang terakhir yaitu kesimpulan dan pelaporan. Setelah kita mengumpulkan data, menganalisis data, informasi selanjutnya kita harus membuat kesimpulan dari semua informasi yang kita peroleh. Kemudian kita membuat laporan dan menceritakan tentang hasil informasi yang sudah kita peroleh kepada yang bersangkutan untuk diselidiki lebih lanjut atau di cross check. Perbedaan antara metode kuantitatif, kualitatif, dan kombinasi. Tinjau dari perbedaan sifat realitasnya. Untuk metode kuantitatif yaitu tunggal diklasifikasikan, konkret, teramati, dan terukur. Untuk metode kualitatif, ganda, holistik, dinamis, hasil konstruksi dan pemahaman. Dan untuk metode kombinasi, ganda, dapat diklasifikasikan, teramati, dan hasil konstruksi. Perbedaan yang kedua yaitu hubungan peneliti dengan yang diteliti. Untuk metode kuantitatif independen supaya terbangun objektivitas. Untuk metode kualitatif interaktif dengan sumber data supaya memperoleh makna. Untuk metode kombinasi independen dan interaktif dengan sumber data. Perbedaan yang ketiga yaitu terletak dalam hubungan variabel. Untuk metode kuantitatif sebab akibat atau kausal, untuk metode kualitatif timbal balik atau interaktif, dan untuk metode kombinasi sebab akibat dan interaktif. Perbedaan yang keempat yaitu kemungkinan generalisasi. Untuk metode kuantitatif cenderung membuat generalisasi. Untuk metode kualitatif transferability hanya mungkin dalam ikatan konteks dan waktu. Untuk metode kombinasi generalisasi dan transferability. Dan perbedaan yang terakhir yaitu peranan nilai. Untuk metode kuantitatif cenderung bebas nilai. Untuk metode kualitatif terikat nilai-nilai yang dibawa peneliti dan sumber data, dan untuk metode kombinasi bebas dan terikat nilai. Metode analisis data kuantitatif. Ada 3 metode. Yang pertama yaitu analisis deskriptif. Di metode yang satu ini hasil akhirnya akan menggambarkan data yang sudah dikumpulkan tetapi tanpa membuat kesimpulan dalam menganalisis data. Akan tetapi nantinya akan nampak variabel dependen dan variabel independennya. Setiap variabel penelitian ini akan dideskripsikan jika menggunakan metode ini, di mana nantinya setiap variabel itu akan memiliki nilainya sendiri. Yang kedua yaitu analisis inferensial, yaitu analisis ini berbeda dengan analisis deskriptif yang tidak membuat kesimpulan. Dalam analisis ini kamu diharuskan membuat kesimpulan dari hasil penelitian. Analisis ini juga tepat digunakan apabila penelitiannya itu mengambil sampel dari populasi yang lebih luas. Dan yang terakhir yaitu analisis diskriminan. Didefinisikan sebagai teknis analisis data yang melakukan pengelompokan atau klasifikasi pada data yang berdasarkan pengukuran variabel. Teknik ini juga dapat menemukan alasan yang menjadikan dua kelompok itu bisa berbeda. Adapun metode analisis data kualitatif itu ada 5. Yang pertama yaitu analisis konten. Metode ini digunakan ketika Anda harus memiliki pemahaman secara utuh atas data penelitian yang Anda miliki. Pada penelitian ini mewajibkan Anda untuk memahami keseluruhan data atau penelitian itu sendiri. Yang kedua yaitu analisis naratif. Metode ini berusaha untuk menyampaikan data dengan narasi atau cerita, tentunya memuat seluruh bagian penelitian terutama data yang terkait. Metode ini banyak digunakan dalam penelitian tentang penilaian, emosi, dan sebagainya.
Yang ketiga yaitu analisis wacana. Metode yang satu ini terbilang mirip dengan metode analisis naratif. Hanya saja metode analisis ini lebih berfokus kepada konteks sosial, di mana di dalamnya terjadi interaksi antara subjek penelitian dan peneliti. Yang keempat yaitu analisis kerangka kerja, di mana ini bisa dikatakan sedikit lebih maju dan lengkap dibandingkan metode yang lain. Metode ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu sosialisasi, identifikasi, kerangka kerja tematik, coding, charting, pemetaan, dan penginterpretasian. Yang terakhir yaitu analisis teori beralas. Metode ini berasal dari analisis suatu kasus atau kejadian guna menyusun teori. Untuk selanjutnya beberapa kasus yang lain ditambahkan untuk dilihat apakah kasus tersebut dapat mendukung maupun berkontribusi terhadap teori. Kebutuhan dasar peneliti yang bersifat teknis. Di sini ada 3 kebutuhan. Yang pertama yaitu kemampuan keilmuan. Peneliti harus mempunyai kemampuan di bidang ilmu tertentu. Yang kedua yaitu masalah. Peneliti mempunyai permasalahan yang akan diteliti. Dan yang terakhir yaitu sumber daya pendukung. Peneliti harus mempunyai cukup sumber daya pendukung seperti biaya, tenaga, waktu, dan sarana atau fasilitas. Etika penelitian yang bersifat non-teknis, selain didasarkan pada kaidah ilmiah, pelaksanaan penelitian harus mengikuti etika penelitian, di mana etika penelitian ini berkaitan dengan norma. Ya, ada 3 norma. Yang pertama yaitu norma sopan santun. Peneliti harus memperhatikan konvensi dan kebiasaan dalam tatanan di masyarakat. Yang kedua yaitu norma hukum. Bila terjadi pelanggaran, maka peneliti akan dikenakan sanksi. Dan yang terakhir yaitu norma moral. Peneliti harus mempunyai etika dan kesadaran yang baik serta jujur dalam melakukan penelitian. Contoh pelanggaran di dalam etika penelitian. Di sini ada beberapa contoh. Yang pertama yaitu pengubahan data atau informasi atau bisa disebut manipulasi data atau informasi. Yang kedua yaitu penyalahgunaan data atau informasi. Yang ketiga yaitu pengakuan dan penggunaan data atau informasi tanpa izin. Yang keempat, publikasi hasil penelitian orang lain tanpa izin. Yang kelima yaitu tidak merahasiakan sumber data yang semestinya dirahasiakan. Yang keenam, tidak menghormati responden. Yang ketujuh, menjiplak hasil penelitian orang lain tanpa izin atau plagiat. Dan yang terakhir, tidak menyusun laporan hasil penelitian. Kriteria seorang peneliti, ada 5 kriteria. Yang pertama yaitu kompeten, menguasai dan mampu melakukan penelitian bidang ilmu sesuai dengan bidang penelitiannya. Yang kedua yaitu objektif, tidak mencampur adukan pendapat sendiri dengan kenyataan. Yang ketiga yaitu jujur, tidak memaksakan unsur subjektivitas ke dalam fakta. Yang keempat yaitu faktual, bekerja berdasarkan fakta. Dan yang terakhir terbuka, yaitu bersedia menerima masukan dari orang lain, bersedia diuji kebenaran hasil penelitiannya oleh orang lain. Baik, sekian dari penjelasan saya tentang dasar-dasar penelitian. Semoga apa yang bisa saya jelaskan bisa bermanfaat bagi semuanya, dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata baik disengaja maupun tidak disengaja.